Jika pendidikan adalah hak setiap anak bangsa, mengapa masih ada mereka yang belajar di balik dinding bambu dan berjalan berkilo-kilo menyusuri hutan dan hanya mengenal guru lewat radio usang? Saudara-saudara sebangsa, hari ini saya berdiri bukan hanya sebagai mahasiswa, bukan hanya sebagai anak kota, tapi sebagai suara anak-anak negeri yang tinggal jauh di ujung peta. Mereka yang hidup di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Mereka yang hingga detik ini belum merasakan arti pendidikan yang berkualitas. Kita menyebut era ini sebagai momentum emas transformasi pendidikan. Tapi izinkan saya bertanya, transformasi untuk siapa? Untuk anak-anak yang belajar lewat wifi dan tablet, atau anak-anak yang harus naik perahu agar bisa menyalin buku pelajaran? Mari kita jujur, ketika kita membanggakan kurikulum baru, platform digital, atau pelatihan guru berbasis AI, anak-anak di daerah 3T bahkan belum menikmati listrik selama 24 jam penuh, belum punya sinyal untuk membuka Google, dan masih menggantungkan mimpi di antara tumpukan papan-papan sekolah yang hampir rubuh. Inilah wajah ketimpangan yang selama ini kita abaikan, saudara-saudara. Ketimpangan ini bukan hanya sekedar jarak geografis, ini adalah luka struktural yang lahir dari abainya kebijakan dan anggaran pendidikan yang dialirkan besar-besaran untuk pembangunan pusat. Sementara desa-desa, pegunungan, Papua, dan pulau-pulau terpencil dan perbatasan Kalimantan masih harus mengandalkan guru honorer yang digaji tak sampai setengah UMR. Apa artinya transformasi kalau akses dan kualitas tak pernah menyentuh yang paling membutuhkan? Dan pendidikan bukan kemewahan, pendidikan adalah hak, dan hak itu tidak boleh hanya dinikmati oleh mereka yang tinggal dekat dengan pusat kekuasaan. Di sanalah seharusnya momentum emas ini kita rebut. Momentum ini untuk mengalihkan sorotan dari gedung-gedung tinggi dan kemewahan-kemewahan ke pelosok-pelosok negeri dan rumah-rumah panggung. Momentum untuk membuat keadilan menjadi kompas dalam setiap kebijakan pendidikan. Momentum untuk berkata setiap anak Indonesia dimanapun lahirnya, dan mereka tuh berhak mendapatkan guru-guru terbaik, buku terbaik, dan fasilitas terbaik. Saudara-saudara, jika kita ingin benar-benar mewujudkan transformasi pendidikan berkualitas, maka kita harus mulai dari yang paling tertinggal, karena kualitas sejati tidak dari seberapa canggih sekolah kita di kota, tetapi seberapa besar upaya kita membawa harapan ke ujung negeri. Kita tak boleh diam, kita harus bersuara, kita harus bergerak dan mendesak agar anggaran pendidikan menyentuh yang paling membutuhkan. Guru-guru di 3T dihargai layak dan diberdayakan sungguh-sungguh. Infrastruktur dibangun tidak hanya dalam angka statistik, tapi demi masa depan anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Akhir kata, jangan sebut ini transformasi ketika ketimpangan tetap jadi tradisi. Jangan bicara pendidikan berkualitas jika sebagian dari kami masih menunggu perhatian yang tak kunjung datang. Hari ini saya bukan sekedar menyampaikan orasi, tetapi saya menyampaikan tanda bahaya, bahwa jika kita tidak mengubah arah sekarang, maka generasi di daerah 3T akan terus jadi penonton dalam panggung pendidikan nasional. Dan kita akan gagal sebagai bangsa. Terima kasih.